everybody, welcome to Dr. Co Channel. Channel yang membahas mengenai informasi seputar dunia kesehatan bersama Dr. Pugu Krisnadi Sanjoyo, spesialis penyakit dalam, dan Dr. Jessica Filberta. Untuk topik bahasan kali ini adalah diabetes mellitus tipe 2 dengan 13 topik bahasan yang akan kami ulas secara rinci satu persatu. Yang pertama, apa itu diabetes mellitus tipe 2? Diabetes mellitus tipe 2 merupakan suatu kelompok penyakit metabolik dengan karakteristik kadar gula darah yang tinggi yang terjadi karena kelainan sekresi insulin, kerja insulin, atau keduanya. Gangguan metabolik artinya gangguan pada proses penguraian nutrisi dan makanan menjadi energi yang dibutuhkan oleh tubuh, di mana dalam kasus ini merupakan gangguan metabolisme gula. Sedangkan insulin adalah hormon yang dihasilkan oleh pankreas, tepatnya sel beta pankreas, yang berfungsi untuk memindahkan gula dari darah ke dalam sel sebagai energi atau menyimpan cadangan energi. Pada kasus diabetes mellitus, terdapat gangguan pada insulin, sehingga metabolisme gula terganggu. Berapa banyak orang yang menderita diabetes mellitus tipe 2? Menurut data dari Riset Kesehatan Dasar atau Riskesdas tahun 2018, terdapat 8,5% atau sekitar 20,4 juta orang Indonesia terkena diabetes mellitus. Lebih banyak pada perempuan dan bagi mereka yang tinggal di daerah perkotaan. Seiring berjalannya waktu, diprediksi penyandang diabetes mellitus akan semakin meningkat. Memangnya ada tipe lain selain tipe 2? Tentu saja ada, karena terdapat 4 tipe diabetes, yaitu tipe 1, 2, gestasional atau pada kehamilan, dan tipe spesifik yang berkaitan dengan penyebab lain. Namun, pada kesempatan ini, kita akan bersama-sama membahas mengenai diabetes mellitus tipe 2. Pada diabetes mellitus, terdapat 11 sel, organ, maupun sistem yang terlibat, yaitu sel beta pankreas, sel alfa pankreas, sel lemak, otot, hati, otak, usus besar, usus halus, ginjal, lambung, dan sistem imun melalui perannya masing-masing. Lantas keluhan apa yang mungkin ada? Keluhan pada diabetes digolongkan menjadi 2, yaitu keluhan klasik dan keluhan lain. Keluhan klasik yang dimaksud adalah sering kencing, sering haus, sering lapar, penurunan berat badan yang tidak dapat dijelaskan sebabnya. Sedangkan untuk keluhan lain dapat berupa lemah badan, kesemutan, gatal, mata kabur, disfungsi ereksi pada pria, atau gatal pada kemaluan untuk wanita. Nah, sering ada pertanyaan, "Dok, saya weekend kemarin sedang jalan-jalan dan bertemu meja pemeriksaan gula darah. Lalu saya iseng coba tes, dok. Hasilnya 250. Katanya tinggi, dok. Jadi saya kena diabetes ya, dok?" Untuk pertanyaan ini, jawabannya belum tentu ya. Bisa saja sobat healthy habis minum minuman manis atau baru makan. Hal tersebut akan berpengaruh pada hasil pemeriksaan gula darah. Dan tentunya, kita memiliki kriteria diagnosis dari diabetes itu sendiri. Ada lagi pertanyaan seperti ini. "Dok, kemarin saya cek lab. Gula darah puasa atau sewaktu saya normal. Jadi saya pasti tidak diabetes dong, dok?" Kembali jawabannya belum tentu ya. Apalagi kalau pemeriksaan terjadwal dan sobat healthy mati-matian puasa supaya mendapatkan hasil pemeriksaan gula darah yang bagus. Oke, sekarang kita lihat 4 pilihan kriteria diagnosis diabetes, di mana jika kita memenuhi salah satu kriteria tersebut, barulah kita didiagnosis sebagai diabetes. Yang pertama, gula darah puasa lebih dari sama dengan 126. Yang kedua, TTGO lebih dari sama dengan 200. Yang ketiga, gula darah sewaktu lebih dari sama dengan 200 dengan keluhan klasik atau krisis hiperglikemia.
Atau yang terakhir, HbA1c lebih dari sama dengan 6,5%. Akan tetapi, pada beberapa kondisi tertentu, seperti pada anemia, hemoglobinopati, riwayat transfusi darah 2-3 bulan terakhir, keadaan lain yang mempengaruhi umur sel darah merah, dan gangguan fungsi ginjal, HbA1c tidak dapat digunakan sebagai patokan diagnosis. Hal ini disebabkan karena HbA1c adalah pemeriksaan yang berfungsi untuk mengukur rata-rata jumlah sel darah merah yang berikatan dengan gula darah selama 3 bulan terakhir, di mana siklus hidup sel darah merah adalah 90 hari atau 3 bulan. Kapan pemeriksaan gula darah dianjurkan jika tanpa keluhan? Yang pertama, berat badan lebih atau indeks massa tubuh lebih dari sama dengan 23, disertai 1 atau lebih faktor risiko berikut, seperti aktivitas fisik kurang, faktor keturunan, perempuan yang memiliki riwayat diabetes saat hamil atau melahirkan bayi dengan berat badan lahir lebih dari 4 kg, hipertensi lebih dari sama dengan 140/90 mm Hg atau sedang terapi hipertensi, HDL kurang dari 35 dan atau trigliserida lebih dari 250, wanita dengan sindrom polikistik ovarium, riwayat prediabetes, obesitas berat, riwayat penyakit jantung pembuluh darah, serta usia lebih dari 40 tahun tanpa faktor risiko di atas. Apa saja jenis pemeriksaan dan batasan kadar gula darah? Ternyata pemeriksaan kadar gula darah tidak hanya satu jenis. Ada beberapa jenis pemeriksaan seperti HbA1c, gula darah puasa, dan TTGO seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Tabel ini berisi informasi termasuk ke dalam kriteria apakah pemeriksaan gula darah Sobat Healthy. Apakah ke dalam kriteria normal, prediabetes, atau mengarah ke diabetes namun belum memenuhi kriteria diagnosis diabetes, atau sudah diabetes. Nah, jika hasil pemeriksaan ternyata mengarah ke diagnosis diabetes, lantas apa yang harus kita lakukan? Dalam tata laksana diabetes mellitus tipe 2, dikenal yang namanya 4 pilar terapi. Yang pertama adalah edukasi. Diharapkan pasien diabetes mengerti tentang penyakit yang dideritanya secara keseluruhan, sehingga dapat bersama-sama mencapai tujuan terapi dari diabetes itu sendiri, dan mencegah timbulnya komplikasi yang mungkin terjadi. Yang kedua adalah terapi nutrisi medis, di mana perannya sangat penting, sehingga dianjurkan pasien diabetes untuk berkonsultasi dengan dokter spesialis gizi klinik atau bisa juga dengan ahli gizi untuk penyusunan makanan sesuai individu masing-masing. Yang ketiga, yang tidak kalah pentingnya adalah latihan fisik atau olahraga. Dianjurkan pasien diabetes untuk melakukan olahraga 3-5 hari per minggu selama 30-45 menit dengan total 150 menit per minggu dan jeda antar latihan tidak lebih dari 2 hari berturut-turut. Selain menjaga kebugaran, olahraga juga dapat menurunkan berat badan dan memperbaiki sensitivitas insulin sehingga memperbaiki kendali gula darah. Untuk olahraga yang dianjurkan adalah olahraga aerobik, intensitas sedang seperti berjalan cepat, bersepeda santai, jogging, dan renang. Targetnya adalah 50-70% denyut nadi maksimal yang dapat dihitung dengan mengurangi 220 dengan umur. Pada pasien diabetes usia muda dan bugar, juga dapat melakukan 90 menit per minggu untuk olahraga aerobik intensitas berat dengan target lebih dari 70% denyut nadi maksimal. Dan dapat pula melakukan latihan beban 2-3 kali per minggu sesuai petunjuk dokter. Sebelum berolahraga, dianjurkan untuk melakukan pemeriksaan gula darah. Jika hasil kurang dari 100, harus mengonsumsi karbohidrat terlebih dahulu. Dan jika lebih dari 250, dianjurkan untuk menunda berolahraga. Dan tata laksana yang keempat adalah dengan obat-obatan, baik diminum atau dalam bentuk suntikan sesuai anjuran dokter. Ada juga yang mengatakan terdapat pilar kelima, yaitu tambahan pemantauan gula darah. Berikut adalah panduan penanganan diabetes mellitus tipe 2. Namun sangat disarankan untuk pengobatan anti-diabetes oral tunggal, kombinasi, maupun penggunaan insulin sesuai dengan anjuran dan instruksi dokter, karena dokter akan memilihkan penanganan yang paling tepat yang telah disesuaikan dengan masing-masing individu untuk memaksimalkan tujuan terapi dan meminimalisasi efek samping yang ada.
Adakah hal lain yang harus diperhatikan selain gula darah? Tentu saja ada. Penanganan diabetes mellitus harus secara keseluruhan dan bukan hanya berfokus pada kadar gula darah. Kita juga harus memperhatikan kadar lemak darah, tekanan darah, berat badan, dan pembekuan darah untuk mencegah terjadinya komplikasi seperti penyakit jantung pembuluh darah, stroke, ginjal, dan gangguan penglihatan. Berikut adalah target pengobatan diabetes mellitus tipe 2. Yang pertama dari sisi gula darah sendiri yaitu HbA1c kurang dari 7% atau individual. Gula darah puasa 80-130. Gula darah 2 jam PP kapiler kurang dari 180. Dari sisi kadar lemak darah, ada kolesterol LDL kurang dari 100 atau 70 bila risiko kardiovaskuler sangat tinggi. Trigliserida kurang dari 150, HDL lebih dari 40 untuk laki-laki atau lebih dari 50 untuk perempuan, ApoB kurang dari 90. Untuk tekanan darah kurang dari 140/90 dan untuk indeks massa tubuh antara 18,5 sampai 22,9. Apa saja komplikasi yang mungkin terjadi? Komplikasi yang mungkin terjadi dikelompokkan menjadi dua, yaitu akut dan menahun. Komplikasi akut disebabkan karena kadar gula darah yang terlalu tinggi seperti pada ketoasidosis diabetikum atau KAD dan sindrom hiperglikemia hiperosmolar atau SHH, serta kadar gula darah yang terlalu rendah pada hipoglikemia. Kadar gula darah yang terlalu rendah juga dapat disebabkan karena efek samping obat anti-diabetes, sehingga penggunaan obat anti-diabetes harus sesuai dengan anjuran dokter. Gejala gula darah yang rendah dapat meliputi rasa lapar, berkeringat, gelisah, kesemutan atau kebas, berdebar, gemetar, pusing, pandangan kabur atau berganda, lemas, maupun terlihat pucat. Untuk komplikasi menahun yang mungkin terjadi meliputi pembuluh darah otak seperti stroke, pembuluh darah jantung seperti penyakit jantung koroner, pembuluh darah tepi seperti nyeri saat beraktivitas atau luka pada kaki, mata, ginjal, serta syaraf seperti rasa kebas atau kesemutan. Bagaimana cara mencegah diabetes mellitus tipe 2? Bagi sobat healthy yang saat ini memiliki kadar gula darah yang normal maupun pre-diabetes, kita harus menjaga supaya kadar gula darah kita tetap normal. Caranya adalah dengan pengaturan pola makan, meningkatkan aktivitas fisik dan olahraga, menghentikan kebiasaan merokok, dan pada kelompok dengan risiko tinggi diperlukan penanganan dengan obat-obatan sesuai anjuran dokter. Dan untuk kesimpulannya, diabetes mellitus saat ini menjadi salah satu ancaman kesehatan di Indonesia. Keluhan yang sering dijumpai adalah sering kencing, sering haus, dan sering lapar. Diagnosis diabetes mellitus tipe 2 ditentukan berdasarkan keluhan dan atau pemeriksaan kadar gula darah. Penanganan diabetes mellitus tipe 2 dimulai dengan menerapkan pola hidup sehat berupa pengaturan pola makan dan aktivitas fisik bersamaan dengan pemberian obat anti-diabetes secara oral dan atau suntikan. Berikut adalah pertanyaan yang paling sering ditanyakan seputar diabetes mellitus tipe 2. Yang pertama, jika saya adalah penyandang diabetes, kapan waktu yang disarankan untuk melakukan pemantauan kadar gula darah dan pemeriksaan gula darah apa yang harus saya lakukan? Yang kedua, apakah mengonsumsi obat-obatan diabetes bisa merusak ginjal? Yang ketiga, apakah pasien diabetes dapat menjalankan ibadah puasa dengan aman? Yang pertama, kapan waktu yang disarankan untuk melakukan pemantauan kadar gula darah? Terdapat beberapa pemeriksaan kadar gula darah seperti gula darah puasa, 1 atau 2 jam setelah makan, atau secara acak berkala sesuai dengan kebutuhan. Dianjurkan minimal 1 kali per bulan. Untuk pemeriksaan HbA1c, dianjurkan tiap 3 bulan atau minimal 2 kali per tahun. Pada kondisi tertentu di mana HbA1c tidak dapat dipergunakan sebagai alat untuk evaluasi, seperti pada anemia, hemoglobinopati, riwayat transfusi darah 2-3 bulan terakhir, keadaan lain yang mempengaruhi umur sel darah merah, dan gangguan fungsi ginjal,
terdapat pemeriksaan alternatif berupa glycated albumin. Untuk pemantauan gula darah mandiri, dilakukan sebelum makan, 2 jam sesudah makan, dan sebelum tidur malam. Jika gula darah tidak stabil, tes dilakukan setiap hari. Namun jika gula darah stabil, dapat dilakukan rutin minggu hingga bulan. Pemantauan gula darah juga bermanfaat untuk penyesuaian dosis untuk terapi insulin. Disarankan lebih sering jika aktivitas tinggi atau saat perubahan dosis terapi. Yang kedua, apakah mengonsumsi obat diabetes bisa merusak ginjal? Memang ada obat anti-diabetes yang tidak boleh diberikan pada pasien diabetes dengan gangguan fungsi ginjal derajat tertentu, seperti metformin dan akarbose. Namun, gangguan fungsi ginjal dapat terjadi jika kadar gula darah tidak terkontrol atau tinggi, sehingga menyebabkan suatu proses yang berakibat kerusakan ginjal. Yang terakhir, apakah pasien diabetes dapat menjalankan ibadah puasa dengan aman? Berikut adalah tips menjalankan ibadah puasa pada pasien diabetes. Yang pertama, 1-2 bulan sebelum menjalankan ibadah puasa, lakukan pemeriksaan kesehatan menyeluruh meliputi kadar gula darah, tekanan darah, lemak darah, serta menentukan risiko yang mungkin terjadi jika berpuasa. Yang kedua, memantau kadar gula darah secara teratur, terutama pertengahan hari dan menjelang berbuka puasa. Yang ketiga, jangan menjalankan ibadah puasa bila merasa tidak sehat. Yang keempat, harus dilakukan penyesuaian dosis serta jadwal pemberian obat oleh dokter. Yang kelima, hindari melewatkan waktu makan atau mengonsumsi makanan dan minuman manis secara berlebihan. Tetap menjaga asupan buah, sayur, dan cairan yang cukup. Usahakan makan sahur menjelang waktu imsak. Yang keenam, hindari aktivitas fisik berlebihan, terutama beberapa saat menjelang berbuka puasa. Yang ketujuh, puasa harus segera dibatalkan bila kadar gula darah kurang dari 60 dan pertimbangkan untuk membatalkan puasa bila kadar gula darah kurang dari 80 atau lebih dari 300. Yang kedelapan, selalu berkomunikasi dengan dokter selama menjalankan ibadah puasa. Dan untuk current issue pada topik diabetes mellitus tipe 2, mengangkat tema tentang gangguan ginjal pada diabetes yang diambil dari jurnal Elsevier tahun 2021. Menurut penelitian, terdapat 40% pasien diabetes mellitus mengalami gangguan ginjal. Tanda dan gejala yang sering terjadi meliputi albuminuria atau terdapat albumin pada kencing, penambahan berat badan, pembengkakan pada kedua kaki, mual, anemia, dan tekanan darah tinggi. Dan gangguan ginjal pada diabetes dikaitkan dengan peningkatan derajat keparahan dan angka kematian sebesar 31,1%. Demikian adalah pembahasan pada episode kali ini. Bagi Sobat Healthy yang memiliki pertanyaan seputar topik ini, atau yang memiliki saran untuk topik video selanjutnya, Sobat Healthy dapat menuliskannya pada kolom komentar di bawah. Jangan lupa juga untuk klik tombol like, subscribe, dan share video ini agar dapat bermanfaat bagi banyak orang dan untuk membantu perkembangan channel ini untuk kedepannya. Akhir kata, terima kasih atas partisipasinya, sampai jumpa di video selanjutnya, dan salam sehat untuk kita semua.